Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Situasinya masih belum membaik, pandemi masih berlangsung, ditambah sekarang ada saling embargo vaksin dunia. Sehingga menyebabkan negara-negara tidak terkecuali di kawasan ASEAN termasuk Indonesia mulai khawatir. Bahkan Menteri Kesehatan kita deg-degan akan berlangsung seperti apa program vaksinasi nasional yang sudah gencar dilakukan oleh Republik Indonesia sejak Januari kemarin. Apa yang menyebabkan saling embargo dan imbasnya apa bagi Indonesia akan segera kita bahas. Satu hal yang pasti saat ini pasokan vaksin dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia dari negara-negara produsen utama vaksin tengah terhambat dan Indonesia tidak sendirian. Dampaknya akan seperti apa karena kita sudah mulai jalankan program vaksinasi nasional sejak awal tahun. Bahkan ini telah mengantarkan Indonesia sebagai salah satu 10 negara terdepan di dunia dalam program vaksinasi nasional. Akankah nanti Indonesia keluar dari 10 negara terdepan karena adanya disrupsi pasokan vaksinasi ini dan tingkat keberhasilan vaksinasi ini akankah juga akan terganggu efektivitasnya dengan harus terjedanya terlebih dahulu ketika pasokan vaksin terganggu. Ini adalah imbas gangguan pasokan vaksin khususnya bagi Republik Indonesia. Indonesia tidak sendirian. Ada beberapa negara tetangga juga di kawasan yang mengalami hal yang sama. Filipina katakanlah, mereka sangat terdisrupsi. Jumlah vaksin tersedia Maret sampai April 2021 sedianya seharusnya ada di 30 juta dosis. Tetapi di tengah perjalanan program vaksinasi nasional ini mendadak ada disrupsi berupa embargo. Embargo ini adalah pelarangan perdagangan barang-barang dari dalam negeri untuk diekspor dan ini tengah terjadi di beberapa negara produsen vaksin utama dunia. Akhirnya karena adanya embargo negara-negara produsen vaksin tadi, jumlah vaksin tersedia Maret sampai April 2021 yang sedianya harusnya 30 juta dosis langsung drop turun ke 20 juta dosis saja. Tentu saja ini akan mengganggu nanti target-target yang sudah ditetapkan dalam program vaksinasi nasional. Menteri Kesehatan tadi dikatakan deg-degan karena ini kita sekarang tinggal menggunakan sisa sejauh ini ya, apa yang bisa kita maksimalkan dengan sisa dosis yang ada untuk bulan April. Jumlah vaksin Sinovac di bulan April 2021 dengan dropnya ketersediaan yang seharusnya 30 juta menjadi 20 juta saja sepanjang Maret sampai April. Di April kita punya sisa 7 juta dosis. Sehingga sekarang strateginya dirubah untuk penyuntikan dan juga vaksinasi ini pergeseran prioritasnya juga harus dimaksimalkan siapa yang lebih dianggap berhak dan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksinasi dengan jumlah jatah sisa. Sambil kita nantikan dan berharap embargonya segera dibuka. Prioritas vaksin di bulan April ini dengan demikian sekarang difokuskan hanya pada lansia, usia lanjut usia, warga negara lanjut usia dengan kategori kalau di Indonesia ini usia 60 tahunan ke atas. Ini diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Sisanya, jatah sisa yang ada digunakan untuk guru. Mengapa guru? Karena ini juga tengah dikebut, nanti ada rencana pertemuan tatap muka di Juli untuk kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai. Untuk itulah guru mendapatkan prioritas kedua sesudah lansia. Next. Ini adalah gambaran untuk Anda tingkat kerawanan lansia. Mengapa lansia harus diprioritaskan? Karena 10% dari 1,5 juta orang yang sudah terpapar COVID-19 adalah berasal dari usia 60 tahun ke atas atau lansia. Ironisnya lagi dari total pasien COVID-19 yang meninggal dunia, 50% separohnya berasal dari golongan lansia. Kita tahu sensitivitas mereka paling tinggi berbicara mengenai penyakit bawaan dan sebagainya. Sehingga mereka lebih rawan untuk bisa wafat karena COVID-19. Risiko wafat lansia pun terantar menjadi 3 kali lipat dibandingkan usia produktif. Berikutnya, ini adalah jumlah penerima vaksin COVID-19 per 5 April 2021. Sebagai gambaran bagi kita semuanya, berapa sebenarnya orang Indonesia yang sudah divaksin, jumlah vaksin yang tersisa berapa, dan target kita ini sebenarnya ingin dikejar sampai ke berapa. Dosis pertama hingga per 5 April 2021 yang sudah diberikan ke sebanyak 8.838.081 orang Indonesia. Dosis tahap yang kedua yang sudah diberikan adalah ke
4.208.326 orang warga negara Indonesia. Target vaksinasi dari Presiden Republik Indonesia dan pemerintah adalah 181.554.465 penduduk di Indonesia bisa tervaksinasi dalam program vaksinasi nasional ini. Dengan asumsi satu orang mendapatkan 2 kali vaksinasi, berarti total kebutuhan vaksin kita adalah 362 juta dosis vaksin. Sementara 1 kuartal sudah berjalan, kita sudah masuk ke April. Ini vaksinasi kalau kita berbicara mengenai ada di mana fasenya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai masih kurang dari 25%. Kita harapkan bisa segera di speed up. Semoga embargo ini juga tidak banyak mendisrupsi ya. Penyebab berkurangnya pasokan vaksin COVID-19, tadi kita bahas dampak embargo oleh negara-negara produsen. Mengapa negara produsen tadi akhirnya menghambat sementara atau menahan sementara penjualan vaksin-vaksinnya keluar negara-negara utama mereka dan juga negara sahabat mereka? Karena Eropa, India, Filipina, Papua Nugini, PNG, Amerika Selatan mengalami gelombang ketiga pandemi. Apalagi kalau tidak dipicu oleh varian mutasi jenis virus-virus baru corona yang bahkan juga sudah masuk ke Indonesia. Karena mereka sementara ingin mengamankan kapasitas dan juga ketersediaan vaksin di dalam negeri dengan adanya gelombang ketiga. Ditambah mereka juga ingin memprioritaskan negara-negara tetangga terdekat mereka dengan harapan tidak terpengaruh dengan adanya gelombang ketiga dan tidak memberikan spillover negatif yang lebih dahsyat lagi. Makanya mereka memprioritaskan pertama di dalam negeri dan kedua mengekspor di negara-negara terdekat di kawasan mereka. Ini yang menyebabkan pasokan vaksin ke beberapa negara khususnya ke wilayah ASEAN termasuk Indonesia menjadi terganggu. Negara terdepan dalam vaksinasi ini berdasarkan rapat dengar pendapat antara Bio Farma yang diwakili oleh Honesti Basir waktu itu dengan Komisi 6 DPR RI. Sebenarnya apresiasi juga patut kita berikan ke pemerintah karena dengan program vaksinasi yang sudah diberikan, ini sudah mengantarkan Indonesia masuk ke dalam posisi negara terdepan dalam vaksinasi. Appreciation ya untuk pemerintah kita. Amerika Serikat, China, India, Inggris, Brasil, Turki, Jerman, Rusia, Indonesia, dan Prancis. Bahkan Uni Emirat Arab dan Israel ada di bawah Indonesia sebagai negara terdepan dalam hal vaksinasi. Ini patut kita apresiasi. Semoga posisinya juga semakin bertambah dan tidak hanya masalah posisi siapa yang paling terdepan dalam program vaksinasi, tetapi siapakah yang paling bisa benar-benar memaksimalkan program vaksinasi dan juga seberapa efektif vaksinasi ini bisa diberikan untuk menekan pandemi bersama. Mari kita berharap bersama semoga saling embargo ini bisa segera mereda, gelombang ketiga pun bisa segera melandai kasusnya sehingga pasokan dan rantai pasok dari vaksinasi bisa kembali lancar khususnya ke Indonesia dan juga kawasan ASEAN.